Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, ketemu lagi di channel EV Go Green. Nah, semuanya semoga dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu. Kali ini kita ketemu lagi di acara touring. Ini di hari Minggu di bulan Desember. Hari ini saya akan survei SPLU yang baru dipasang, yaitu SPLU di Kecamatan Kalibening. Di daerah Kalibening ini jalur dari Pekalongan menuju Banjarnegara. Nah, ini video saya mulai dari pertigaan, mulai di Desa Lenggo Asri. Tadi mulai dari mau masuk nanjak ke Lenggo Asri, tepatnya di Gandarum ya, daerah Dukuh Gandarum Kajen. Nah, sebelumnya saya sudah pernah membuat video, yaitu mengecek lokasi di tempat atau warung makan yang akan dipasangi SPLU, yaitu warung makan Bu Nur. PLN sebelumnya meminta kami untuk menandatangani surat pernyataan ya. Jadi yang punya rumah makan itu disuruh menandatangani surat pernyataan bahwa rumah makan tersebut bersedia ditempati SPLU. Nah, dulu saya sudah pernah membuat video itu. Saya ngecek ke lokasi, ke daerah Kalibening, langsung ke lokasi rumah makannya. Dan setelah sekian lama proses, nah, hari ini sudah ada kabar bahwa di SPLU tersebut sudah dipasang, mohon maaf saya ralat, bahwa di rumah makan tersebut sudah dipasang SPLU. Pihak dari petugas PLN ngabari kami komunitas bahwa sudah dipasang SPLU, dan hari ini saya akan mengecek SPLU tersebut. Kita gas lagi ke Kecamatan Kalibening. Ini sudah mulai nanjak di Lenggo Asri, kurang lebihnya di Bukit Bintang. Ini namanya Bukit Bintang Lenggo Asri. Ikuti terus perjalanan kami menuju Kalibening, dan perjalanan nanti tidak saya rekam full, hanya di tempat-tempat saya potong di titik-titik tertentu saja, tidak saya rekam full. Bagi Anda nanti yang mau perjalanan ke Kalibening, perjalanan ke Banjarnegara, nanti bisa ngecas di Kecamatan Kalibening. Sekarang sudah sampai di Desa Domiang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan. Baterai tersisa 56%. Ini saya memakai Polytron Fox Air. Dari bawah saya memakai mode D.
jarang sekali saya pakai mode S karena tanjakannya masih bisa dilewati dengan menggunakan mode D. Cuaca hari ini dari pagi mendung. Tadi pagi sekitar jam 7 waktu mau berangkat agak gerimis sedikit, tapi setelah kita menjelang jam setengah 8 itu tadi sudah reda. Sepanjang perjalanan ini sampai sini hanya mendung-mendung saja, tidak hujan, tidak gerimis. Jadi perjalanannya lumayan nyaman. Tapi ini sampai sini cuacanya lumayan semakin gelap langitnya, tetapi masih aman, belum gerimis, belum hujan. Sampai sini untuk ke lokasi tadi kita mapping untuk sampai di Kali Bening di lokasi SPLU Rumah Makan Bu Nur, jaraknya masih sekitar 16 km lagi. Nah, di desa ini, di Desa Domiang Paninggaran ini ada jeep off-road. Bagi Anda yang mau berwisata jelajah alam pegunungan, disediakan jeep off-road. Nah, ini di Pasar Paninggaran sampai pasar Kecamatan Paninggaran. Untuk Kecamatan Paninggaran, nah di tempat inilah pusat keramaiannya, yaitu di lokasi Pasar Paninggaran, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan. Itu kegiatan warga desa, biasa naik mobil duplak. Kalau di Pekalongan namanya mobil duplak, mobil dengan bak terbuka, ya biasa untuk yang angkut sayuran, tetapi kadang dipakai untuk penumpang. Misalkan mau pergi kemana, rame-rame satu duplak full, bareng-bareng. Itu ciri khas warga di pedesaan. Ini di sebelah kiri SMA 1 Kecamatan Paninggaran.
yaitu di depan objek wisata Pacalan Paninggaran. Nah, ini di sini di objek wisata Pacalan, ya bukan objek wisata sih ya, saya ralat. Itu semacam kafe lah, tempat makan. Semacam kafe atau tempat makan, tapi lokasinya lumayan bagus. Kalau mau melihat suasana di Pacalan Paninggaran, bisa lihat di YouTube. Di channel saya juga ada. Saya pernah mereview tempat tadi ya, untuk kafe atau rumah makan tadi di Pacalan Paninggaran. Itu nanti kita makan dengan suasana pemandangan pegunungan. Untuk spot-spot foto juga lumayan ya, karena sekarang wisata-wisata itu sudah dibangun, dibuat spot-spot foto yang bagus. Karena kan ada dana desa, jadi dana desa itu sekarang desa-desa itu punya wisata-wisata dari anggaran dana desa. Nah, itu tadi ada tanda 5 km lagi sampai di Bukit Triangulasi. Nah, di sebelah kiri jalan ini kalau dari arah Pekalongan. Bukit Triangulasi juga pernah saya review. Saya pernah naik ke sana. Di atasnya juga ada kafe dengan pemandangan pegunungan. Itu sebelah kiri longsor barusan, tanah longsor, tebingnya longsor. Itu ada warga desa sedang kerja bakti. Tikungan. Nah, buat Anda ini yang nantinya mau mudik dan lain-lain, yang pakai motor listrik, yang akan mudik melalui jalur Pekalongan Banjarnegara, nanti bisa ngecas di Kecamatan Kalibening yang sekarang sudah dipasangi SPLU di rumah makan Bu Nur. Tetapi dayanya sekitar 5.000-an ya. Jadi kalau Anda pakai fast charging yang 40 ampere, paling hanya bisa untuk 2 orang. Kalau yang fast charging 40 ampere. Tetapi kalau misalkan yang cas ori, ya kalau cas ori kan nanti lama ngecasnya ya. Kalau cas ori
sampai 5 motor cukup ya. Tapi kalau untuk fast charging paling-paling 2 motor. Kalau misalkan mau 3 motor ya kita atur paling 20 amperan. Nah, sudah sampai ini wisata Bukit Triangulasi. Nah, di situ nih ramai ini. Nah, Bukit Triangulasi. Ini liburan sekolah ramai, mulai banyak pengunjung itu. Anak-anak sekolah juga diajak orang tuanya sudah pada sampai ke sini. Ini jam sekitar hampir jam 10 karena liburan, jadi lumayan banyak, lebih banyak pengunjungnya daripada hari-hari weekend biasanya. Nah, videonya di channel saya juga ada, dicari saja yang judulnya Bukit Triangulasi. Untuk video perjalanannya juga sudah pernah saya upload sampai sini, sampai Bukit Triangulasi. Sampai Bukit Triangulasi, ini baterai Polytron saya masih tersisa 46%. Semoga nanti sampai lokasi di SPLU, di rumah makan Bu Nur, cukup, tidak kehabisan baterai di jalan. Suasana pegunungan, perjalanan di pegunungan dengan pemandangan, gambaran bukit-bukit dan sawah terasering. Ini ada gubuk-gubuk, mungkin mau untuk kafe atau tempat makan, rumah makan ala-ala gubuk di pegunungan. Untuk medan sendiri di jalan dari arah Pekalongan ke Kalibening, ini medannya masih aman, tanjakan-tanjakan juga menurut saya tidak terlalu ekstrim-ekstrim banget, karena ini jalan provinsi yang biasa dilalui kendaraan-kendaraan besar, bus, truk juga lewat sini. Jadi jalannya relatif aman saja menurut saya, tanjakan-tanjakannya.
langitnya semakin gelap, cerah tapi agak gelap sedikit. Ini barusan ada gerimis sedikit-sedikit, ada tetesan-tetesan air mulai gerimis kecil. Nah itu, ini hari Minggu ada goes, ini ada 4 orang yang nanjak mengadu otot, nanjak ke atas. Nah pernah yang di video sebelumnya waktu saya touring ke Sagara View dan lewat jalan ini malam-malam, itu ada pesepeda yang malam-malam lewat jalan ini dari arah Banjarnegara ke arah Pekalongan itu sendirian. Dan mungkin itu memang atlet yang sedang latihan atau hobi, kurang paham, tapi malam-malam dan sendirian itu. Nah ini ada 2 lagi yang lagi ngadu otot, ya lumayan itu, umurnya mas sudah 50-an kayaknya itu bapak-bapak yang barusan. Nah ini sendirian ini, mungkin ini warga lokal ya yang ini. Kalau tadi kayaknya dari bawah itu, dari perkotaan, bukan warga sini. Ini ada lagi tapi sendirian. Oh itu di depan ada lagi. Nah sudah sampai di perkebunan teh. Pemandangannya bagus, saya suka. Perkebunan teh di daerah pegunungan itu sangat indah, sangat sedap dipandang. Baterai tersisa 37%. Sampai sini posisi baterainya tersisa 37%. Ini pabrik pengolahan teh PT Pagilaran di kebun teh Kaliboja. Ini kebun teh Kaliboja dikelola juga oleh PT Pagilaran, satu PT dengan perkebunan teh di daerah Pagilaran, Batang. Kemarin yang saya video minggu lalu di Desa Wisata Pacet itu juga banyak kebun teh, itu letaknya di atas Pagilaran, itu juga dikelola oleh PT Pagilaran. Nah di kebun teh Kaliboja ini juga dikelola PT Pagilaran.
langit mulai berkabut. Kabutnya sudah mulai terasa ini di badan. Tadi agak cerah, ini di atas agak gelap, mulai gelap dan kabutnya sudah turun. Nah, ini Kali Boja, perbatasan Kali Boja. Ini perbatasan Kabupaten Pekalongan dengan Banjarnegara, perbatasan Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Pekalongan. Aktivitas warga mencari rumput pakan ternak, tidak pakai motor ya, hanya dipanggul saja seperti itu ya. Mungkin motornya dipakai istrinya dan punya satu motor saja ya mungkin. Ini sudah masuk Kecamatan Kalibening. Perjalanan sampai sini sudah masuk Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Tadi tugu perbatasannya yang sudah kita lewati. Tadi di perbatasan Kebun Teh Kali Boja, itu perbatasan Kabupaten Pekalongan dengan Banjarnegara. Nah, ini masuk Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Tetapi kita belum sampai di tempat SPLU yang kita tuju ya. Masih beberapa kilometer lagi untuk sampai sana. Kabut tadi turun. Ini tapi di sini kabutnya sampai sini tipis lagi dan sinar matahari agak sampai sedikit ini sampai bawah. Jadi anget-anget. Tapi gerimis-gerimis ini juga. Meskipun ada sinar matahari, tapi ini sambil gerimis kecil-kecil. Kita lanjut lagi perjalanannya. Nah, barusan di sebelah kanan Balai Desa Sikumpul. Ini namanya Desa Sikumpul, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
depan tebing pemandangannya. Jalan ini menyusuri bukit. Nah, kita hampir sampai. Ini sampai pertigaan. Kalau ke kanan Banjarnegara, jalur alternatif. Kalau lurus ke Wanayasa, Karangkobar, ke Banjarnegara, tapi yang jalan utama. Nah, kalau ke kanan itu jalur alternatif Banjarnegara. Ini di pertigaan masjid ya. Pas di masjid itu, nah ini kita sudah hampir sampai di lokasi SPLU yang kita tuju. Ini Pasar Banjarnegara, Pasar Kalibening, Pasar Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Nah, kita lurus lagi sedikit, nanti sebentar lagi sampai di rumah makan Bu Nur. Kita pelan-pelan saja ya, tidak usah bandar-bandar. Nah, itu di depan sampai rumah makan yang kita maksud. Nah, di sini tempatnya. Warung makan sate dan gulai Bu Nur. Nah, sudah sampai. Sudah sampai pemirsa. Nah, perjalanan kita sudah selesai dan inilah tempat lokasi SPLU yang saya maksud, yaitu tepatnya di warung makan sate gulai Bu Nur. Nah ini SPLU-nya yang baru terpasang. Nah, ini SPLU-nya. Nanti akan saya review lagi di video khusus. Ini video perjalanannya ya. Jadi sekian dulu untuk perjalanan kali ini menuju lokasi SPLU di rumah makan Bu Nur di sekitar Pasar Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Nah, sekian dulu, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Ikuti terus video saya. Sekian, wassalam, terima kasih.